bagaimana membuat anak saya, remaja saya, itu suka membaca Alkitab, mencintai firman Tuhan. Ini adalah pertanyaan atau kerinduan juga dari banyak orang tua. Namun, jawabannya sebenarnya ada dalam diri Anda sendiri. Apa maksudnya? Mari kita bahas setelah ini. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini, dan tulis di kolom komentar jika Anda merasa diberkati dari melihat video ini, supaya kami bisa membuat banyak video yang memberkati. Mari kita lihat ayat 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai ke 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius dia menjadi seorang pemuda yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan Paulus mengingatkan bahwa karena dari kecil dia sudah dididik untuk menghormati firman, untuk mencintai firman. Apabila kita melihat anak-anak kita, baik yang masih kecil, SD, SMP, SMA, sampai pemuda, mengapa mereka kurang menyukai firman Tuhan? Maka kita perlu berkaca pada diri kita sendiri. Apakah kita menyukai firman Tuhan? Apakah kita menghormati firman Tuhan? Apakah kita mencintai firman Tuhan? Apakah kita meluangkan waktu secara teratur untuk membaca Alkitab setiap hari? Minimal 1-3 pasal setiap hari. Sebagai suatu bagian dari kebiasaan, rutinitas sehari-hari yang dilihat oleh anak-anak kita. Itu sangat penting sekali. Mengapa? Karena anak-anak ini mereka akan mengikuti, mereka akan meniru teladan dari orang tua. Ada banyak hal mungkin mereka tidak setuju, silang pendapat, tapi anak-anak ini ketika mereka bertumbuh dewasa, ketika mereka melewati masa anak-anak, remaja mereka, pemuda, dan menjadi seorang dewasa muda, maka imajinasi, memori, bayangan-bayangan tentang contoh dari orang tua akan muncul ke pikiran mereka. Dan mereka akan lebih mudah melakukan atau punya kecenderungan yang kuat untuk melakukan seperti apa yang orang tua mereka lakukan. Dan sekarang ini bagaimana dengan kehidupan kita? Ada banyak orang tua, mereka lebih khawatir anak-anaknya tidak belajar, tidak mempelajari pelajaran di sekolah, tidak membaca buku-buku pelajaran dengan teratur, tidak mengerjakan latihan-latihan soal. Lebih khawatir akan hal-hal itu daripada khawatir anaknya tidak membaca Alkitab setiap hari. Mengapa? Karena sekalipun banyak orang tua setuju bahwa Alkitab itu baik, setuju bahwa membaca Alkitab mendatangkan berkat, setuju bahwa firman Tuhan itu sangat penting dan harus dihormati, bahwa firman Tuhan adalah perkataan Tuhan, adalah Tuhan sendiri. Siapa menghormati firman, dia menghormati Tuhan. Tidak menghormati firman, dia tidak menghormati Tuhan. Sekalipun orang tua setuju, tapi dalam hatinya ada rasa kekhawatiran, rasa gelisah bahwa anaknya nanti masa depannya tidak akan jadi orang berhasil, tidak akan jadi orang sukses, karena nilai pelajarannya kurang baik atau kurang memenuhi apa yang mereka inginkan. Sehingga akhirnya anak-anak ketika mereka TK, SD terutama, mereka akhirnya pelan-pelan secara tidak sadar membuat kesimpulan bahwa buku-buku pelajaran lebih menjamin masa depan daripada buku Alkitab. Dari mana kesimpulan itu? Dari perkataan kita, dari contoh hidup kita, dari apa yang kita nasihatkan kepada mereka hari demi hari. Kalau tidak belajar, apalagi kalau ulangan, tidak belajar, maka dimarahi. Tidak mengerjakan PR, dimarahi. Tetapi tidak baca Alkitab, tidak dimarahi. Dan kadang-kadang mengapa tidak dimarahi? Karena orang tua juga malu. Karena orang tuanya sendiri tidak membaca Alkitab secara rutin. Maka bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita kembali pada diri kita. Kita minta ampun sama Tuhan, kita bertobat. Kita mulai komitmen untuk mengutamakan firman, untuk meluangkan waktu. Mungkin anak-anak tidak langsung meniru, nggak apa-apa. Tapi mereka akan melihat contoh. Dan kita jelaskan kenapa kok kita ini dulu nggak baca Alkitab, sekarang mulai baca Alkitab. Jelaskan. Itu akan menjadi sebuah kesaksian. Anak boleh mendengarkan atau tidak terlalu mendengarkan, tidak apa-apa. Karena mereka jadi seperti ini, itu adalah hasil apa yang kita tabur, hasil contoh kita selama bertahun-tahun yang dulu. Maka ketika kita berubah, kita mulai mencintai firman, mulai memaksakan diri, mendisiplinkan diri, maka butuh juga waktu supaya mereka itu merekam dalam otak dan memori mereka. Berikan teladan, dan juga supaya orang tua bisa arahkan mereka, ajaran mereka. Kalau mereka masih kecil, masih SD, disiplinkan buat jadwal baca Alkitab bersama-sama. Kalau bersama-sama rasanya bisa lebih disiplin, karena saling mengingatkan. Orang tua tentunya tidak mau malu sama anaknya ketika anaknya membaca, dia tidak membaca. Maka lakukan itu. Buat itu menjadi sebuah kebiasaan keluarga. Maka ketika firman Tuhan ditinggikan, siapa menghormati Tuhan, menghormati firman Tuhan, maka Tuhan akan menghormati mereka. Akan ada berkat yang khusus. Dan anak-anak Anda, masa depan mereka akan dijamin oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.